Izin reminder teman-teman, kurang 5 menit nih, baru 14 jawaban. Ayo, bisa-bisa yuk. Diisi sesuai kemampuannya teman-teman. Oke, karena sudah 10 menit dan juga waktu sudah 10, sorry, 15.45, jadi aktivitas kami tutup dan selanjutnya kita bakalan
belajar nih apa itu CSS. Tapi sebelumnya ada info menarik nih teman-teman, atau info titipan dari Hokage kita ya. Nah, jadi kata Hokage kita itu teman-teman yang yang udah dapat token decoding itu jangan lupa untuk diklaim token decodingnya. Nah, untuk token decodingnya itu bisa lihat di mana, itu bisa lihat di email teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, semisal teman-teman belum dapat tokennya, kemungkinan itu karena teman-teman belum ngisi Google Form yang dikirim kemarin gitu. Dan karena belum ngisi jadi teman-teman nggak dikirimin token decodingnya seperti itu. Nah, terus gimana Kak? Terus aku nggak bisa dapet kah? Nah, untuk selanjutnya itu bisa hubungi admin yang ada di grup seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman. Teman-teman yang udah teman-teman cek emailnya yang mana? Cek email yang didaftarkan di Google Form yang kemarin seperti itu. Jadi gitu ya, di noted ya teman-teman. Di noted, ngerinya ini. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita belajar CSS bersama Mas Randy. Asik. Kepada Mas Randy, silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Hilman. Jadi di sini MC kita sementara Pak Ketua dulu ya, Pak Ketua staff front end kita karena Mbak Fiannya lagi izin ya. Waduh. Oke, kalau gitu aku mulai ya teman-teman. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar CSS Fundamental. Nah, teman-teman ini kemarin sudah belajar tentang HTML ya. Jadi sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman, kabarnya gimana? Minggu free sebelum UAS ya? Atau malah udah lagi ngerjain ini project UAS? Karena kalau saya kemarin sih udah dikasih project kan ya, UASnya juga ngerjain soal gitu teman-teman. Dia dosennya ngasih tugas ke mahasiswanya nyari studi kasus teman-teman. Jadi saya kemarin mata kuliah jaringan internet itu saya kemarin seminggu ke belakang itu sibuk janjian sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Wah, itu ribet teman-teman kalau udah berhubungan dengan kedinasan ya. Dilempar sana, lempar sini. Ya, tapi puji syukur lancar lah ya. Jadi semoga teman-teman juga lancar nih minggu ke belakang ya. Dan semoga sudah explore juga tentang HTML karena uh, aku baca kemarin feedback ya teman-teman ya. Feedbacknya itu banyak yang bilang kecepatan gitu ya. Materinya jadi susah ditangkap ya. Jadi saya mau minta maaf ya teman-teman ya karena kecepatan itu sebenarnya materi yang kita pelajari di study jam ini itu idealnya setiap misalnya kemarin HTML ya, setiap materi itu idealnya paling nggak seminggu teman-teman dipelajarin ya. Nah, tapi di study jam ini kan ngerjainnya pemaparan materi yang saya lakukan itu kan cuma 50 menit. Jadi kemarin saya takut nggak ke cover semua. Jadi diharapkan teman-teman selama seminggu setelah itu tolong di explore sendiri ya teman-teman, explore mandiri karena cara belajar paling efektif itu menurut saya adalah kita self learning gitu. Kita belajar sesuai dengan ya cara kita sendiri gimana bisa belajar nangkepnya lebih cepat gitu. Dan ya harapan ke depannya ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan belajar bareng nih tentang CSS. Ya, kira-kira teman-teman udah lihat glimpse-nya tadi ya di pretest. Semoga pretestnya nggak menyusahkan ya teman-teman. Seperti minggu kemarin, nanti post-test dan pretest itu soalnya sama. Nah, kenapa kami bikin sama? Agar teman-teman ini terukur lah pengetahuan tentang CSS sebelum study jam dengan setelah study jam gitu. Sehingga kegiatan teman-teman ini terukur, tidak sekedar join virtual meeting aja gitu ya. Oke, aku mulai ya teman-teman. Jadi subject key points kita ada 3 hari ini. Ada fundamental and selector, properties and positioning, dan juga layout. Sebenarnya di poin ketiga ini kemarin aku buat ada layout dan responsiveness teman-teman. Nah, kenapa responsiveness ini ku hapus? Karena dia lebih efektif nanti
dibahasnya itu di bagian Bootstrap di 2 minggu lagi, teman-teman. Nah, makanya di CSS ini aku pengen bahas tentang layout aja gitu. Kita next. Nah, CSS atau dia merupakan akronim dari Cascading Style Sheets. Bacanya sheets, teman-teman ya. Nggak pakai sh gitu. Kalau ada sh-nya itu beda arti, teman-teman. Nah, CSS ini dia punya logo, teman-teman. Logonya itu mirip HTML kemarin ya, bentuknya kayak shield perisai gitu dan ada angka di tengahnya. Nah, angka di tengahnya ini dia itu melambangkan versi dari CSS terbaru gitu ya. Jadi CSS kita sekarang udah masuk ke versi ketiga. Nah, kalau HTML kemarin kan yang saya demoin di Visual Studio Code itu HTML5 ya. Itu HTML terbaru, HTML yang paling responsif dibandingkan yang versi-versi terdahulu. Overview. Jadi CSS ini sebagai komponen dari bahasa pemrograman web. Ya, teman-teman. Bahasa pemrograman web, bukan bahasa pemrograman ya. Jadi dia memainkan peran yang cukup krusial dalam mengontrol tampilan dan gaya di elemen-elemen HTML dalam sebuah web gitu, teman-teman ya. Jadi front end developer itu bisa memanfaatkan CSS ini untuk articulate atau mengartikulasikan. Kalau teman-teman ingat ya, kemarin kita ada bahas tentang apa itu semantik. Semantik itu pemberian makna terhadap suatu kata atau kalimat itu dalam konteks ini ke si komputer ya. Bahasa komputer kita buat sedemikian rupa sehingga CSS ini dapat mempengaruhi si elemen HTML ini agar dia bagaimana sih muncul di web browsernya itu gitu, teman-teman. Jadi kan kalau kemarin kita belajar HTML elemen itu dia ada strukturnya, ada menampilkannya udah oke, tapi stylenya nye gitu ya. Masih jelek gitu kalau tanpa CSS. Nah, salah satu manfaat yang signifikan ya dari si CSS ini adalah kemampuan dia untuk streamline work. Streamline itu artinya merampingkan, teman-teman. Merampingkan pekerjaan si developer. Jadi dibuat bagaimana pengkodaan ini terlihat rapi lah, teman-teman, gitu ya. Yang dimana memungkinkan si pengembang atau developer ini memegang kontrol atas tata letak layout dari beberapa halaman web secara bersamaan gitu. Jadi CSS itu tidak hanya mempengaruhi satu halaman saja, tapi bisa dibuat seperti itu. Namun efektifnya adalah makanya dia bilang ada advantages-nya mengontrol tata letak dari beberapa halaman web secara bersamaan. Nah, efisiensi ini itu dia berasal dari nature-nya. Jadi sifat alaminya si CSS yaitu cascading, yang dimana ada dia cascading itu kan ada di kalimat CSS itu sendiri ya. Cascading itu artinya bertingkat, teman-teman. Jadi penulisan CSS itu, ini saya harap nggak kecepatan lagi ya, teman-teman. Kalau kecepatan, monggo diingatkan. CSS itu kenapa dia bertingkat? Karena penulisan CSS itu mulai dari atas ke bawah, teman-teman. Mulai dari yang terpenting atau yang developer biasa buat itu, misalnya di HTML dia ada buat section misalnya. Ada hero section. Hero section itu yang kemarin saya bilang mukanya dari web, teman-teman. Kalau teman-teman buka web gitu ya, terus ada landing page misalnya. Di bagian utama itu namanya hero section, teman-teman. Nah, di penulisan CSS-nya itu sama, teman-teman. Penulisan CSS untuk mempengaruhi elemen hero section ini berada di atas, teman-teman. Makanya dia bertingkat. Nah, sebagai esensi utamanya dalam penulisannya itu kita bisa memanfaatkan 3 metode penulisan, teman-teman. Yang dimana setiap metodenya itu berkontribusi terhadap fleksibilitas tentunya dan kemampuan beradaptasi terhadap desain web gitu. Nah, terkait 3 ini nanti kita bahas nanti ada selanjutnya, tapi saya mau sebutkan dulu karena ini termasuk dari bagian pretest teman-teman tadi. Kalau masih ingat ya. Jadi yang pertama ada inline, ada internal, bukan interaktif ya, dan ada eksternal gitu, teman-teman. Jadi di pretest tadi kan teman-teman ada pertanyaan yang bukan ya. Jadi yang bukan itu jawabannya adalah interaktif ya. Gitu. Next. Kita masuk ke key points yang pertama. Ada fundamental dan selector.
Jadi fundamental dari CSS ini teman-teman, itu seperti yang saya sebutkan tadi, cascading refers to the way CSS applies one style to another. Jadi bertingkat gitu ya. Jadi kode CSS ini mempengaruhi satu dengan yang lain, tapi tetap compilernya itu membacanya tetap dari atas ke bawah. Gitu. Sedangkan style sheets artinya itu mengontrol the look and feel of web documents. Jadi kan inti dari sebuah web itu adalah dia dokumen tapi dalam bentuk web yang atraktif gitu teman-teman ya. Nah, HTML itu sorts out the page structure. Jadi yang saya bilang tadi, penulisan dari pemrograman web itu dari atas ke bawah teman-teman. Sama kayak CSS juga ya. Nah, CSS ini defines how HTML elements are displayed. Jadi dia setelah HTML ini sudah mendefinisikan dirinya sendiri, ya bagaimana dia muncul, bagaimana susunannya, kemudian CSS ini mendefinisikan lagi nih, bagaimana tampilan dia agar menjadi sebuah dokumen berbentuk web yang atraktif gitu. Nah, pengetahuan CSS ini menjadi esensial bagi pengembang web karena CSS ini memungkinkan kita ini maksudnya calon-calon front end developer ya, kita aminkan dulu aja, memungkinkan kita untuk mengaplikasikan gaya-gaya yang sudah dikustomisasi, yang sudah sesuai dengan kemauan si developer atau dalam konteks bisnis kemauan si klien yang diwujudkan oleh si front end developer gitu dalam elemen-elemen HTML tertentu. Nah, benefit utama dari CSS adalah memungkinkan kita memisahkan gaya dengan konten. Jadi CSS dengan HTML itu diharapkan sebenarnya pisah teman-teman. Jadi teman-teman bisa fokus ke HTML misalnya, teman-teman bisa fokus apa yang mau dimunculkan di webnya. Nah, stylenya itu kita pikirin nanti. Sebenarnya gitu teman-teman. Tapi dewasa ini front end developer junior atau yang baru-baru ya, itu biasanya dia ngoding HTML dulu. Kemudian dia langsung pindah ke CSS teman-teman. Dia langsung pindah misalnya baru beberapa elemen di HTML, baru misalnya navbar gitu ya. Navbarnya cuma baru logo sama home, terus navbarnya misalnya ada about us. Nah itu dia langsung di CSS-nya dia langsung di styling. Sebenarnya itu nggak efektif ya teman-teman. Teman-teman bisa fokus dulu ngerjain HTML-nya, misalnya bikin ya seminimal-minimalnya satu section itu jadi dulu, baru teman-teman pindah ke CSS. Itu kalau mau kerjanya tuh langsung kelihatan hasilnya gitu teman-teman ya. Langsung kelihatan bagus webnya, itu bisa kayak gitu. Tapi inti utamanya adalah teman-teman bisa fokus dulu ngerjain si HTML-nya, baru pindah ke CSS. Seperti itu. Oke, CSS sintaks. Istilah sintaks ini sebenarnya dipakai juga di dunia backend ya. Backend itu kan dia berhubungan dengan database. Database kita pakai ada SQL. Nah di SQL itu promptingnya biasanya disebut sintaks. Sintaksnya SQL gitu. Nah sama di CSS ini sama juga. Jadi intinya adalah kan kalau SQL itu bahasa Inggris ya teman-teman. Bahasa Inggris yang dimana logikanya itu sebenarnya kita nangkep kalau misalnya kita paham select ya kan, pilih misalnya bintang all gitu kan ya. Ini kita jadi bahas backend sedikit lah ya teman-teman. All misalnya from bla 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 where gitu kan ya. Nah ini juga sama. Dia punya 3 struktur dari CSS ini yang bisa mempengaruhi elemen HTML tadi ya. Dia punya 3 teman-teman. Ada selector, property dan juga value. Penjelasannya ada di kanan. Saya bakal bantu ngejelasin. Jadi dia punya selektor. Selektor itu ada H1. Nah, teman-teman kalau ingat H1, H1 itu adalah apa? Teman-teman boleh chat di kolom kolom ini ya, kolom diskusi kita boleh kita pakai itu untuk untuk fasilitas diskusi aja teman-teman. Nggak usah yang kaku-kaku banget gitu. Kalau mau bahas tentang di luar front end juga boleh ya, tapi harus tetap ada korelasinya gitu ya. Kita jadikan study jam ini happy lah gitu karena teman-teman udah sibuk kan ya seminggu, terus di Sabtunya harus belajar lagi kan rada jenuh gitu. Ya teman-teman boleh chat di kolom chat H1 itu apa teman-teman ya.
sebagai selektor gitu. Nah, selektor ini yang kemudian menjadi elemen HTML yang akan dipengaruhi oleh CSS, teman-teman. Nah, struktur selanjutnya adalah properti. Nah, si properti ini ibaratnya adalah sebenarnya ini semua ketiganya inti, teman-teman ya. Tapi yang menjadi core-nya adalah si properti ini. Karena properti ini adalah yang menjadi kata kunci dari si elemen HTML ini mau diapain. Nah, kita contohkan di sini ada color, teman-teman. Nah, color di sini kita bisa logikakan dia akan mempengaruhi warna dari elemen H1 kan ya, teman-teman. Nah, kemudian ketika kita paham bahwa properti ini mempengaruhi elemen H1, nah, mempengaruhinya itu warna apa yang dipengenkan kan gitu ya, teman-teman. Nah, makanya kita butuh value ya. Kita butuh definisikan si value-nya itu apa. Kemudian kombinasi dari properti dan value ini bisa kita anggap sebagai sebuah deklarasi. Deklarasi style apa yang pengen diimplementasikan ke si selektornya gitu, teman-teman. Kemudian jangan lupa setiap teman-teman membuat sebuah deklarasi di CSS itu ditutup dengan yang namanya tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini disebutnya semicolon. Tulisannya semicolon ya. Nah, semicolon ini yang kadang-kadang developer itu simple, kecil, tapi dampaknya cukup besar yang nggak jarang bikin developer itu kebingungan. Nah, semicolon ini yang biasanya jadi masalah bagi si developer dewasa ini sudah cukup terbantu dengan adanya AI. Ya, AI itu bisa kita gunakan untuk membantu kita mencari sebuah bug, teman-teman. Nah, bug si semicolon ini yang kadang muncul. Seperti itu, teman-teman. Ini awal dari perjalanan CSS kita ya. Oke, eksternal CSS. Berdasarkan kode sebelumnya, kode yang singkat tadi teman-teman yang hijau itu, kita secara tidak sengaja sudah membuat sebuah internal CSS. Kan tadi ada 3 ya, inline, internal, dan eksternal. Secara nggak sengaja nih kita udah bikin satu, teman-teman. Internal CSS atau embedded ya bacanya kurang lebih. Artinya adalah CSS yang ada di dokumen HTML yang sama gitu. Jadi ada di dalam dia, teman-teman. Dipisah cuma beda section aja. Si style-nya ada di atas, kemudian kode HTML ada di body ya. Jadi kalau internal itu penulisannya ada di tag head, teman-teman. Si internal itu. Jadi dia tag-nya itu style kayak yang minggu lalu saya udah demoin kalau nggak salah, tetap di HTML yang sama tapi dia sectionnya ada di head gitu. Nah, kemudian ini berarti membuat CSS di dalam dokumen HTML itu sendiri. Nah, cara lain untuk membuat CSS adalah dengan membuat eksternal CSS. Apa maksudnya? Maksudnya adalah membuat file baru ya dengan extension .css. Jadi kalau teman-teman buka file misalnya Microsoft Word ya, buka file itu kan .doc ya. Terus kalau Excel itu .xsl kalau nggak salah. Terus yang lain-lain lah. Nah, ini sama teman-teman kalau di pemrograman web itu ada .html kalau misalnya dokumen HTML. Dan kalau misalnya dia kode CSS, dokumen CSS itu ekstensinya .css gitu, teman-teman. Nah, cara memanggilnya gimana? Cara memanggilnya sama seperti biasa ya, teman-teman bikin file baru di folder yang sama ya, teman-teman. Jangan lupa kalau bikin sebuah project itu teman-teman harus buat sebuah folder, isinya itu nanti adalah ya kayak gini-gini, HTML, CSS, aset-aset, gambar-gambar, icon itu di satu folder yang sama ya. Jangan di folder yang berbeda. Boleh di folder yang berbeda tapi tetap intinya satu folder induk yang sama gitu. Cara manggilnya kita pakai elemen link atau tag link dengan atribut rel. Nah, value dari atributnya itu adalah style sheet. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pakai ya di Visual Studio Code itu dia otomatis juga kok, teman-teman. Teman-teman tinggal ketik aja misalnya link terus ketik aja STY. Nah, itu biasanya langsung muncul. Teman-teman bisa langsung klik tab ya di keyboard, klik tab. Terus isi aja
eee, href-nya ya teman-teman, sisanya jangan diubah, yang diubah cukup href-nya. Nah di href-nya itu teman-teman kasih link, file dari CSS itu di mana. Kalau misalnya dia berada di, eee, file terluar ya, di folder yang sama tapi file terluar, itu dia nggak perlu ada root-nya, nggak perlu. Nah misalnya dia ada di satu folder, misalnya aset, terus di dalam folder aset ada folder CSS. Nah folder CSS itu teman-teman klik kanan, kemudian seperti yang saya ajarkan kemarin ada copy relative link. Nah copy relative link itu dia akan meng-copy root full ya, full dari folder itu, si file CSS ini ada di mana. Nah dari copy relative link itu teman-teman bisa langsung taruh di href. Nah seharusnya kalau teman-teman sudah melakukan, step yang benar, ketika teman-teman live server ya, dilihat nih hasil codingan teman-teman udah benar apa enggak. Itu dia langsung, terimplementasikan oleh teman-teman. Nah, sekarang aku mau tanya, kan di kiri kita sudah punya 3 elemen ya teman-teman. Ada H2, P, dan I. Kemudian di kanan ada, CSS-nya. Nah, aku pengen teman-teman sekarang ketik di kolom chat, itu pengaruh dari CSS ke elemen HTML ini gimana teman-teman? Aku kasih contoh, misalnya yang H2. H2 di CSS ini kita punya, propertinya font family, kemudian value-nya Times New Roman, kemudian yang deklarasi kedua, aku punya color dan juga value-nya Berliwood. Nah, aku akan chat di kolom chat-nya, eee, elemen H2 make font Times New Roman berwarna nih, kalau Berliwood teman-teman nggak tahu boleh googling, tapi jangan jangan googling, jawaban dari pertanyaan gue ya. Googling aja Berliwood itu apa gitu. Nah, misalnya Berliwood ini warnanya mirip-mirip oranye nih, ya udah aku ketik berarti H2 pakai font Times New Roman berwarna, oranye gitu. Nah, sekarang aku mau tunggu teman-teman responnya gimana nih? Kira-kira udah paham belum dari, eee, teori tadi? Ya aku mau lihat kolom chat-nya nih. Ayo teman-teman, heading 1, oh itu yang tadi ya? Bagusan yang mana Kak? Pakai internal atau eksternal ya? Itu nanti kita bahas ya. Sekarang, teman-teman coba jawab nih, dari CSS itu mempengaruhi si elemen HTML itu seperti apa? Tampilannya teman-teman ya, tampilan di web ya kalau kita pakai CSS ini dan HTML seperti ini, itu seperti apa? Ya minimal satu lah, karena ini masih awal-awal ya, minimal satu lah teman-teman kasih jawaban. Let's go teman-teman. Dapat ini loh poin keaktifan. Ya Mas Hilman ya? Mas Hilman masih standby ya? Ini akan dapat poin keaktifan teman-teman, yang nanti di akhir itu bakal diapresiasi tentunya. Entah sertif, entah ya lah. Itu urusannya divisi admin. Teman-teman, nggak ada nih? Mungkin masih ragu ya sama jawabannya ya? Ayo aku tunggu sampai jam 4:09 ya, 1 menit. Silakan teman-teman.
Sorry teman-teman, masih di mute ternyata. Sudah 4:10, jawaban yang saya terima 2 orang, lumayan untuk start ini udah bagus ya teman-teman. Oke, makasih untuk Mas Alvino dan Mbak Karissa ya. Aku mau baca dari yang paling atas dulu, ini adalah paragraf. Itu yang mana ya teman-teman? Pakai font Arial dan jarak tulisan 1,5. Oh, elemen paragraf maksudnya. Ini paragraf biasa, itu yang maksudnya. Oke, pakai font Arial dan jarak tulisan 1,5. Kemudian ini paragraf biasa. Oh. Oh ya, paham. Oke. Kemudian jawaban dari Mbak Karissa, ada teks di dalam tag dituliskan dalam font sans serif. Oke, font sans serif dan berwarna orange. Berarti kalau saya boleh simpulkan itu untuk elemen I dan elemen H2 ya, Mbak Karissa ya? Oke, jawabannya kulok nih teman-teman. Jawabannya kulok, kira-kira tepat atau tidak ya? Kita lihat bersama-sama. Ini dia jawabannya. Jadi dia ada 3 kan tadi teman-teman. Ada elemen H2, elemen P, dan I. Nah, jadi kurang lebih jawaban dari Mas Alvino dan Mbak Karissa sudah tepat teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan nih. Nah, CSS yang tadi mempengaruhi si HTML itu berarti sudah benar pemanggilannya teman-teman. Ada dia manggil selektornya, kemudian ada dia manggil propertinya. Mau seperti apa sih gitu kan. Kemudian ada dia ngasih value. Nah, value-nya itu yang bisa kita lihat sekarang ada warna orange, ada warna berliwut, dan ada paragraf biasa yang seperti dibilang Mas Alvino, paragraf biasa, dan ada tulisan warnanya orange nih seperti yang dibilang oleh Mbak Karissa. Ya, jadi aku mau catat dulu nih, ada Mas Alvino dan Mbak Karissa ya, untuk dapat poin keaktifan minggu ini. Teman-teman yang lain jangan mau kalah ya. Ada Alvino, Karissa. Nah, ini ntar aku sampein ke admin. Oke, kita bisa lanjut ya. Jadi dengan membuat eksternal CSS, kodenya ini bisa terlihat lebih rapi gitu ya, lebih konsis, lebih padat, dan lebih rapi. Kemudian next, jadi selektor itu yang kita lihat dari H1 tadi, itu merupakan pemanggilan satu dari sekian selektor teman-teman. Nah, berapa selektor yang ada di CSS itu aku dapat ada 5 jenis teman-teman. Nah, kalau misalnya ada yang sumber-sumber lain lebih dari 5 atau kurang dari 5, justru teman-teman bisa diskusi aja di kolom chat ya teman-teman, kayak tadi Mbak Alvino sama Mbak Alvino, Mas Alvino sama Mbak Karissa. Itu kan dia pakai kolom chat dengan benar ya teman-teman. Tolonglah biar nggak sepi ini kelasnya. Oke, jadi selektor yang bisa kita pakai di CSS ini ada 5. Ada text selector, class selector, ID selector, atribut, dan juga group. Nah, H1 tadi itu adalah pemanggilan selektor. Sebenarnya ada satu lagi harusnya universe. Oh, tag ya. Tag selector. Jadi dia manggil tagnya atau elemen tulisannya gitu ya. Dia manggil tagnya. Nah, kalau misalnya manggil tag itu dia nggak perlu ada simbol-simbol di depannya. Kalau tadi teman-teman ngerjain pretest ya, ada cara menuliskan CSS dengan dengan class selector atau dengan ID selector. Itu kan ada yang pakai pagar, ada yang pakai titik. Nah, kalau tag selector ini teman-teman bisa langsung manggil tagnya aja tanpa ada embel-embel simbol lain gitu. Kita masuk ke tag selector, sama ya kayak yang sudah kita bahas tadi. Jadi dia digunakan untuk memilih elemen based on tag names. Jadi berdasarkan nama tagnya gitu ya. Contohnya ada paragraf ya. Kita ada tag paragraf. Kita ingin kasih dia warna orange ya. Dan juga ada dia tag div dan juga tag P dengan tulisan yang berbeda. Nah, hasilnya, oh iya ini internal ya teman-teman. Contoh yang sekarang teman-teman lihat ini internal ya. Dia pakai text style yang berada di skeleton text head ya, elemen utama gitu. Kemudian kita udah bisa lihat kan, udah kita bisa baca nih hasilnya, kira-kira cuma satu deklarasi aja ya. Udah pasti hasilnya adalah
Mungkin terlalu mudah, jadi saya lupa kasih output ya. Jadi ya gitu teman-teman, outputnya P-nya itu berwarna orange seperti itu ya, dan tag div-nya itu harusnya tidak terpengaruh. Jadi urutan warnanya adalah orange, warna default yang dimana hitam dan juga orange gitu. Next ada class selector. Nah ini kita sudah naik tingkat lagi, kita pakai class selector yang dimana digunakan untuk menyeleksi atau memilih elemen based on the given class name. Jadi teman-teman, kelas ini adalah atribut dari tag ya. Nah, karena dia sebagai atribut, dia itu bisa diberi nilai langsung di tag-nya teman-teman. Nah, kita baca dulu paragrafnya nih. The class selector is created with a dot ya, with titik teman-teman. Titik di depan dari selektor itu sendiri. Misalnya kita punya, lihat di source code-nya teman-teman, di bagian body kita punya tag div ya, tag p sorry, tag p dikasih kelasnya itu namanya biru teman-teman. Nah nama biru ini nggak harus paten. Misalnya teman-teman kasih warna biru terus teman-teman kasih kelasnya biru, nggak harus gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman bisa kasih kelasnya kelasnya misalnya paragraf 1 ya, atau misalnya nanti teman-teman ada bikin lagi paragraf 2, kan itu dua style yang berbeda ya. Nah, dari value si kelas itu teman-teman ambil ya, teman-teman ambil kelas itu, kemudian teman-teman kasih deklarasi. Nah, nanti ya, nanti elemen HTML yang terpengaruh itu cuma tag-tag yang pakai kelas biru. Contoh, kita di sini ada P kasih kelasnya biru. Kemudian ada P kedua, kita nggak kasih kelas apa-apa, teman-teman. Nah, yang terdampak atau kena efek dari CSS-nya itu nanti adalah cuma yang ngasih kelas aja. Nah, coba kita next ya. Kira-kira ada nggak output ya? Nggak ada lagi. Nah, ya seperti itu teman-teman ya. P-nya itu nanti warna biru, kemudian margin left. Nah, margin. Kita ada lihat kata margin. Marginnya di left, marginnya di kiri 10 pixel. Nah, itu kira-kira apa? Nanti akan kita bahas tentang margin. Yang mau kita luruskan di sini adalah imajinasi teman-teman dulu deh. Imajinasi teman-teman yang dimana imajinasi itu seorang developer itu harus kuat teman-teman ya. Karena kan kita ngoding itu based on text ya. Kita ngoding teks ngelihat teks doang, nggak ada bayangannya gitu. Nah bayangannya itu ada di otak teman-teman sendiri ya. Nah jadi kita di sini bayangkan bahwa si P-nya ini dikasih kelas biru, kemudian kelas biru di CSS-nya itu ada dua deklarasi. Jadi si P ini bakal margin left-nya itu ada jarak ya, jarak 10 pixel. PX itu pixel ya teman-teman. Okay, we can also add more than one class attribute inside an element. Nah, jadi teman-teman langsung lihat di source code-nya nih. Kita punya, jangan langsung lihat ke style ya. Kita lihat ke elemen HTML dulu teman-teman. Karena style itu berdasarkan elemen HTML. Jadi kita kalau ngelihat kode, misalnya teman-teman ada proyekannya berdua gitu, ngerjain front end. Terus teman-teman dapat nih kodenya. Teman-teman jangan langsung lihat CSS-nya, teman-teman lihat HTML-nya. Nah, dari HTML itu teman-teman bisa hubungkan kelas-kelasnya itu dipengaruhi oleh style yang mana. Saya izin minum dulu, teman-teman. Nah, ngomong terus aus. Oke, lanjut. Kita bisa lihat tag P pertama, kemudian tag P kedua, dia menggunakan kelas yang sama, yaitu besar. Nah, kelas besar ini mempunyai deklarasi font size ya teman-teman. Dia punya font size 2 EM. Nah, EM ini di CSS itu nilai dari value-nya itu beragam teman-teman. Ada PX, EM, persen, HV. Nah, itu berbeda-beda teman-teman. Di study jam kali ini saya nggak akan bahas sedetail itu karena kita bahasnya fundamental aja. Nah, detail-detail itu tuh teman-teman yang harusnya seminggu ke depan itu dieksplor sehingga di study jam berikutnya teman-teman bisa meng-create sebuah project latihan yang utuh gitu ya. Dilanjut terus teman-teman dari HTML, CSS, JavaScript dan seterusnya.
kita pakai kelas biru dan kelas besar di P yang pertama. Nah, karena kita pakai 2 kelas itu, maka kelas biru ini dieksekusi dulu teman-teman oleh compiler. Jadi compiler itu adalah mesin dari text editor itu yang mengcompile atau membaca kode teman-teman dan diubah menjadi sebuah dokumen HTML yang cakep gitu ya. Nah, kemudian kelas kedua baru dieksekusi. Font size-nya adalah 2 EM. Nah, karena dia pakai 2 kelas, maka ukurannya beda dong, teman-teman. P pertama dengan P kedua. Sorry, ukurannya sama ya. Yang beda adalah margin dan warna gitu. Nah, margin dan warna itu adalah 2 kelas yang berbeda. Kita buat 2 deklarasi ya. 2 deklarasi atau 2 CSS ini berdasarkan kelas yang dibuat di elemen HTML. Jadi urutannya itu teman-teman bikin kelasnya dulu, baru bikin style ya teman-teman ya. Jangan kebalik ya. Teman-teman bikin kelasnya dulu kalau mau pakai kelas selector. Teman-teman bikin kelasnya dulu, baru teman-teman coding si stylenya gitu. Karena kalau teman-teman ngoding stylenya dulu, ntar teman-teman bingung nih mau naruhnya di mana gitu ya kan. Makanya developer itu perlu imajinasi, perlu logika dan algoritma yang bagus gitu ya untuk menyusun sebuah kode yang fungsional dan juga tanpa error. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi ya. Kita lihat lagi nih. Di P pertama dia pakai kelas biru besar. Nah, dia berwarna biru dan juga fontnya menjadi besar teman-teman. Ya, font size-nya 2 EM. Dia naik dari font default-nya. Nah, kemudian P terakhir dia cuma pakai kelas yang besar, yang dimana font size-nya menjadi 2 EM ya, tanpa warna atau margin left gitu. Nah, karena dia tanpa pakai kelas yang dot biru, maka dia dibacanya sebagai stylenya default teman-teman ya, tanpa margin dan warnanya hitam. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada gap di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu ada gap. Nah, itulah yang disebut dengan margin teman-teman. Teman-teman jangan lihat ininya ya, ada background abu-abu ini untuk apa? Frame aja lah, iya. Jangan dibaca sebagai sebuah kode gitu. Oke, next. Kita punya ID selector. Setelah pakai class tadi ya, kita punya ID selector ya di pretest tadi teman-teman ada juga kan soal tentang ID selector. Nah, ini kita bahas nih. Digunakan untuk memilih elemen berdasarkan ID yang diberikan. Ingat, berdasarkan ID yang diberikan, bukan berdasarkan ID yang dibuat di style. Nah, itu kan beda teman-teman ya. Nah, ID selectornya ini dibuat dengan tanda hash ya, hashtag gitu ya, tag pagar ya. Tag pagar ini diletakkan di depan si selektor. Teman-teman ingat-ingat lagi ya nih, strukturnya itu ada selektor, property dan value gitu ya. Nah, teman-teman dari dasar utama tadi, struktur tadi, kemudian kita implementasikan lagi, kita naik terus, naik tingkat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai ID selector, teman-teman panggil ID-nya, kemudian diletakkan jangan lupa tanda pagar di depannya. Then give the ID attribute the name of the class selector created. Contohnya kita lihat teman-teman. Di sini yang pakai ID itu elemen H1 ya. Elemen H1 ini dia pakai ID header. Makanya di style ya kita panggil dia sebagai hashtag ya, hashtag header. Kemudian baru deh kita deklarasikan tuh. Di sini ada 4 deklarasi ya. Pertama ada background, aqua. Background aqua. Aqua ini kan sebuah warna ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mendeklarasikan sebuah warna di CSS, teman-teman bisa pakai kode hex kalau pengen warnanya lebih spesifik. Nah, kode hex itu didapat dari banyak kok online color palette ya. Salah satu yang saya pernah pakai tapi nggak sering. Nah, nanti yang sering saya pakai saya mention di akhir. Yang sering saya pakai itu yang saya pernah pakai dan efektif ya, itu adalah Adobe Color Palette teman-teman.
teman-teman bisa langsung searching aja sekarang, cari Adobe Color Palette. Nah, di situ, dia memberikan fitur-fitur, itu menurut saya bagus ya untuk, seorang UI UX designer dan juga front end developer. Karena tidak jarang front end developer itu kerja sendiri ya, atau bahkan front end developer mencakup UI UX juga. Jadi saya beberapa waktu lalu itu ada dapat project teman-teman. Projectnya simple, pakainya Triple Basic, makainya library Tailwind, dan dia minta project-nya itu dibuat dari desain teman-teman. Nah, kalau dari desain kan jiwa UI UX designer saya muncul ya. Nah, itu saya bikinnya di Figma teman-teman. Nah, Figma ini teman-teman bisa juga pakai untuk ngambil kode hex. Nah, kode hex di Figma itu menurut saya sudah cukup membantu banget karena dia detail ya. Jadi warnanya sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, itu kode hex di situ teman-teman bisa copy dan taruh sebagai value dari propertinya teman-teman. Semoga masih bisa mengikuti ya teman-teman. Nah, dari value yang sama kita pakai kode hex itu dia akan tetap terbaca teman-teman. Asal kode hexnya itu jangan lupa pakai hashtag ya. Kan kalau kode hex itu pakai hashtag biasa di depan ya teman. Misalnya hashtag FA biasanya bukan biasanya harusnya ya. 4 FA 6 kombinasi angka kalau misalnya teman-teman pakai kode hex itu teman-teman. Color white sama, color white juga bisa kita pakai kode hex. White itu kode hexnya adalah pure white ya teman-teman. Itu kode hexnya adalah 6 urutan huruf F. Jadi hashtag FF. Itu teman-teman bisa juga pakai untuk yang berkaitan dengan warna. Nah, terus ada height dan padding. Kita bisa atur tinggi dari si header ini dan juga padding. Nah, mungkin hasilnya ini nanti tidak terlalu terlihat di bagian height-nya, teman-teman. Karena di bagian height itu adalah bagaimana misalnya ini judul, ya, ini judul. Kemudian di enter, kemudian ini subjudul. Nah, head ini akan aktif ketika kondisi seperti itu, teman-teman. Tahu ya, head gap antara tulisan pertama dengan tulisan kedua. Kemudian ada padding. Nah, saya mau kasih lihat teman-teman padding sebelum dibahas nanti ya. Kita bisa next. Nah, ini dia. Saya bilang tadi ada head, tidak terpengaruh ya di sini ya. Teman-teman kalau misalnya saya kasih soal tuh tadi di pretest, kode mana yang tidak berfungsi di antara deklarasi CSS berikut. Nah, ini teman-teman jawabnya head ya, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau head itu berfungsi ketika baris dari sebuah tulisan itu lebih dari satu ya. Gimana kita mau ngasih gap orang tulisan keduanya nggak ada kan gitu teman-teman. Nah, di sini ada dia padding 20 pixel. Nah, padding ini yang teman-teman baru sekarang lihat nih, teman-teman lihat si frame abu-abu. Nah, itu teman-teman baru boleh anggap itu sebagai sebuah kode sekarang. Padding kita kasih dia 20 pixel. Maka teman-teman 20 pixel itu dia kanan kiri atas bawah akan memiliki gap 20 pixel. Nah, padding itu bekerjanya adalah di internal. Jadi sebuah elemen HTML teman-teman. Teman-teman misalnya buat satu section, hero section. Hero section apa? Muka ya, muka dari web itu tadi teman-teman. Saya selalu bakal buat penjelasan itu pakai hero section karena itu menurut saya yang paling melekat dalam sebuah web itu dari sisi usernya ya. Jadi sebuah section itu kita anggap sebuah box teman-teman. Gini box ya, box desktop gitu. Nah dari box ini teman-teman kalau mau ngasih tulisan kan nggak mungkin mepet ya teman-teman. Nggak mungkin mepet ke kontainernya. Nah ini kadang developer itu bikin padding untuk mengatasi hal itu teman-teman. Nah dari padding itu dia mengatur box atau card ya. Card itu di dalam cardnya. Nah tadi sebelumnya kan ada margin ya teman-teman. Kalau margin dia itu mengatur gap di luar frame ya teman-teman. Nah ini kan ada frame abu-abu ya. Kalau padding dia ngatur di dalam, kalau margin dia ngatur di luar teman-teman.
Semoga paham ya gambarannya. Dia ngatur di luar dari si box itu teman-teman. Ngatur gapnya itu di luar. Jadi itu kadang yang orang masih apa ketukar-tukar ya padding dan margin. Jadi kalau padding itu internal, margin eksternal lah gitu aja teman-teman. Untuk pahaminya. Jangan dihafal ya. Kode itu jangan dihafal teman-teman, tapi dipahami. Oke. Kemudian ada atribut selector. Nah, atribut selector ini setingkat lagi di atas kelas dan ID tadi. Kalau kelas dan ID kan tinggal nambahin simbol titik dan pagar. Nah, kalau atribut selector ini dia agak ribet. Kenapa? Karena dulu saya waktu belajar juga, ini apa sih maksudnya kan? Orang CSS tuh biasanya cuma ngasih-ngasih istilahnya diwarnain kok elemen HTML-nya ini apa? Ada input type text gitu teman-teman. Nah, atribut selector ini dipakai ketika teman-teman itu bikin sebuah website ada formnya, ya. Misalnya website perpustakaan, teman-teman ngasih field untuk user itu misalnya nginput ID dari bukan ID, misalnya kode buku ya, kode buku. Ada field di situ teman-teman. Nah, field itu yang dimaksud dengan input ya. Kalau misalnya teman-teman mau buat field yang bisa diisi oleh user, teman-teman pakai tag input. Nah, tag input itu dia punya atribut. Atributnya adalah type. Nah, type ini dia punya value. Ya. Dalam contoh ini kita pakai value text. Sebenarnya value itu tergantung teman-teman nanti bikinnya itu field apa. Bisa field nomor telepon. Berarti type-nya kan bukan teks lagi, tapi number. Ya, bisa macam-macam teman-teman. Pokoknya teman-teman sesuaikan kode dengan tujuan teman-teman itu ngoding untuk membuat apa gitu ya. Nah, penulisannya teman-teman. Setelah teman-teman bikin input tadi, kalau teman-teman pengen ngasih style kepada form input tadi, teman-teman itu pakai atribut selector ya. Kan nggak bisa pakai yang tadi misalnya ID selector, kan nggak ada ID-nya, kita nggak ngasih ID. Class selector, ini bukan kelas, ini type ya, atributnya type bukan kelas. Kayak kita pakai atribut selector ya. Nah, penulisan atribut selector ini teman-teman bisa tulis si atributnya itu input, atributnya itu type, value-nya text. Kita tuliskan itu di dalam sebuah kurung siku. Kurung siku yang diambil setelah selector tag ya. Jadi tag selector ini masih kepake nih sampai sekarang. Yang kepake cuma tadi kelas sama ID ya. Tag selector ini masih kepake. Dia kepake di awal untuk ngambil tag inputnya itu tadi. Nah, perbedaannya adalah di sini kita ambil juga atributnya. Makanya namanya atribut selector, teman-teman. Nah, form input ini kita kasih warna colornya cyan ya. Cyan ini warnanya biru-biru laut ya, biru-biru laut. Kemudian kita kasih padding. Ingat padding apa? Padding adalah gap ya, gap di dalam box atau di dalam card gitu ya. Kita kasih dia 5 pixel. Kemudian bordernya, nah ini kan properti baru ya. Properti border kita kasih ketebalannya 2 pixel, tipenya solid, warnanya cyan ya. Jadi dia ada 3 value di sini. Teman-teman itu kalau ngasih value terhadap properti itu bisa lebih dari 1 ya, tergantung dengan tipe propertinya itu apa. Kita kasih dia 3. Ada ukuran, ada tipe dan juga warna. Nah, solid ini dia akan memberikan border garis yang nyambung teman-teman. Solid. Nah, kalau teman-teman ganti solid ini dengan dashed misalnya ya. Nah, dashed itu artinya putus-putus teman-teman. Jadi nanti bordernya bakal tetap memutari si input formnya, tapi dia garis-garis putus-putus gitu teman-teman. Kita lihat hasilnya dari penerapan CSS ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat form input yang tadinya default di sini sudah ada bordernya, sudah ada gapnya ya, gap padding di dalamnya itu kita lihat tuh ada ketik akunya kan ada paddingnya ya. Nah, the code input dengan atribut ya means will select all tag input
elemen yang memiliki type text gitu ya. Jadi dari CSS tadi yang kita pakai atribut selector itu nggak hanya mempengaruhi si ketik aku ini teman-teman. Kalau teman-teman punya tag input dan juga type text yang lain di bawahnya itu juga akan terpengaruh teman-teman. Gitu. Logikanya dapat ya. Pokoknya siapapun tag yang memakai sebuah style yang dimana sudah akan didefinisikan di style itu akan ikut terpengaruh juga. Jadi misalnya teman-teman tadi pakai P terus kelasnya biru ya teman-teman. Nah itu kan awal teman-teman membuat cuma satu yang pakai ya. Nah kalau teman-teman ngoding lagi kan nambah tuh codingan HTML nambah terus. Nah teman-teman bisa pakai style yang sama gitu. Teman-teman bisa pakai kelas yang sama dari CSS itu. Jadi teman-teman nggak perlu misalnya P nih terus dikasih kelas biru. Terus ntar ada H2 ya. H2 kelasnya kita kasih biru juga. Teman-teman nggak perlu mendefinisikan lagi kelas biru itu di CSS ya teman-teman. Teman-teman bakal lihat nanti kalau teman-teman udah pakai CSS kelasnya dot biru, terus teman-teman pakai lagi dengan tag yang berbeda, itu tetap terefek ya, terdampak si HTML elemen ini karena dia memakai kelas yang sama. Gitu. Sama juga seperti si atribut. Kalau dia punya atribut yang sama, yang dimana di sini type-nya dengan value text ya, itu juga dia akan berpengaruh. Gitu teman-teman. Nah, group selector. Kita sudah belajar tag yang simple, kita sudah belajar ID, kita sudah belajar kelas. Dua ini saya anggap sama karena dia cuma beda simbol aja. Kemudian kita sudah naik tingkat lagi, tadi ada atribut selector. Kemudian kita naik tingkat lagi teman-teman. Lebih efisien, lebih singkat lagi penulisan kode. Kita pakai group selector. Nah, group selector itu dia digunakan untuk menggabungkan beberapa struktur ya, beberapa CSS itu menjadi satu teman-teman. Ya, jadi contohnya itu yang kita pakai di sini ada tag selector. Kalau teman-teman pakai cara yang awal tadi, kan satu-satu teman-teman ya. Padahal deklarasinya sama. Di sini kita pakai H1-nya text align-nya atau posisi teksnya berada di tengah, center. Kemudian kita juga pengen H2 dan bla 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 P juga ada di tengah. Nah, kalau kayak sisi kiri ini kan nggak efisien ya teman-teman, diulang terus. Nah, makanya kita pakai group selector gitu kalau teman-teman mau kodenya lebih rapi. Nah, kalau group selector itu teman-teman cukup tulis satu CSS yang sama ya, satu kombinasi struktur yang sama, tapi selektornya itu ada lebih dari satu. Dipisahkan dengan tanda koma. Nah, dengan ini compiler juga bisa ngebaca bahwa tiga tag ini memiliki satu style yang sama, yaitu dua deklarasi, text align center dan juga property color berwarna biru, seperti itu. Nah, ini sama ya kayak tadi. Kemudian text dan juga class, ID, bla bla bla, selector tadi sudah aman ya teman-teman. Saya anggap aman, masih gampang lah ya untuk menyelek atau menseleksi si elemen HTML yang mau di custom itu seperti apa. Kemudian kita masuk ke properties and positioning. Ini adalah key points kedua ya. Teman-teman pegangan, sebentar lagi kita akan selesai masuk ke key point ketiga dan kita akan post test lagi kira-kira teman-teman udah paham belum nih dari penjelasan hari ini. Overview. Setelah kita memahami ya dan mengaplikasikan, tadi sudah ada banyak ya contoh-contoh kodenya dan juga hasilnya. Selanjutnya kita akan mempelajari nih tentang property dan positioning di CSS. Nah, key points ini akan mengorganize tampilan dari si web itu teman-teman, yang akan menjadi lebih fleksibel tentunya. Nah, dalam konteks front end development, CSS ini, si properties dan positioning itu mengacu pada dua konsep yang berbeda. Tapi keduanya ini tetap memainkan role yang penting ya, sama-sama penting teman-teman dalam CSS. Dalam mengatur tampilan dan tata letak dari elemen HTML di sebuah halaman web.
Ya, kemudian, kita bahas tentang teks teman-teman ya. Nah, tadi teman-teman ada lihat text align ya, properti text align, terus value-nya center. Nah, di CSS teks itu memiliki banyak properti teman-teman ya. Nah, properti itu yang saya mau sampaikan adalah teman-teman bisa explore dari AI yang sudah tersedia sekarang. Jadi teman-teman gunakan AI ini janganlah untuk eh, menuntaskan tugas teman-teman yang harusnya dikerjakan oleh manusia dengan rasa yang dimiliki oleh manusia gitu teman-teman. Jadi gunakanlah AI itu sebagai asisten teman-teman. Nah, dalam konteks front end developer ini teman-teman pakai AI itu untuk belajar teman-teman. Untuk belajar apa? Explore kode-kode yang sekiranya teman-teman itu bingung dapatnya dari mana. Terus teman-teman bingung sumber belajarnya itu dari mana. Nah, teman-teman bisa tanya ke AI. Nah, biasanya saya kalau prompting di AI itu saya kasih misalnya satu struktur tag misalnya hero section gitu ya. Saya kasih aja elemen HTML ya. Saya kasih aja. Kemudian saya suruh dia untuk susun CSS-nya. Tentunya sebagai seorang front end developer, saya sudah tahu mau seperti apa tampilannya. Nah, saya pengen tahu si AI ini ngasih saya properti-properti dan value itu seperti apa. Nah, tidak jarang saya menemukan properti dan value baru, insight baru yang saya dapatkan dari si AI itu. Sehingga untuk kegiatan developing selanjutnya, project-project selanjutnya, saya sudah tahu nih mau pakai properti apa, mau pakai value apa, karena saya sudah dapat insight baru dari si AI tadi. Nah, properti-properti seperti ini yang teman-teman itu butuh waktu ya, butuh jam terbang untuk bisa menguasai banyak properti karena itu juga disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman kan properti elemen HTML itu mau seperti apa gitu. Jadi contohnya di sini ada 3 ya yang sering digunakan. Ada text align, nah, letter spacing. Letter spacing itu spasi antar huruf ya teman-teman. Kemudian ada line height. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi saya punya satu elemen P dengan 3 variasi ya. Ada saya bikin P1, P2, dan P3. Ya, di sini saya pakai class selector ya. Jangan lupa teman-teman, kalau class selector itu dia pakai titik. Nah, di sini saya gunakan contoh dia pakai ada 3 property text yang sering digunakan. Ada text align, center, letter spacing-nya 3 pixel, line height-nya 1,3. Nah, kalau teman-teman ngasih nilai 1,3 itu default-nya adalah dibacanya sebagai pixel, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa nulis terus misal loh kok ini tulisannya jadi gede banget gitu. Tahu-taunya teman-teman lupa ngasih nilai value-nya gitu. Itu bisa jadi salah satu bug kecil lah ya kalau lagi develop sebuah web. Oke, output-nya akan seperti ini teman-teman. Kita lihat di paragraf pertama itu dia pakai property text align center ya. Dia akan memposisikan tulisannya berada di tengah halaman ya. Center tengah halaman. Nah, yang kedua, kita pakai letter spacing 3 pixel. Kita bisa lihat jarak antar hurufnya itu jadi ada jaraknya. Jadi kayak tulisan mesin tik zaman dulu ya. Itu kan jaraknya dia rada berjauhan gitu. Nah, di paragraf ketiga dia pakai line height. Nah, ini nih, ini yang saya bilang tadi kalau height itu hanya bisa diaplikasikan ketika barisnya itu lebih dari satu. Kita bisa lihat ada kenyamanan ya ketika membacanya gitu. Tulisannya nggak terlalu dekat, dia ada line head-nya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh UI UX designer, front end developer. Itu keterbacaan dari sebuah kalimat atau paragraf di sebuah website itu harus diperhatikan teman-teman. Karena kalau misalnya eh, teman-teman itu kalau misalnya mulai teman-teman bikin sebuah dokumen Word. Nah, itu kan ada paragrafnya, ada jaraknya ya. Teman-teman biasanya atur jarak itu direkomendasikannya 1,5. Nah, itu 1,5 itu yang biasanya eh, user itu nyaman membacanya. Nah, kalau di website teman-teman kasih 1,5 itu terlalu dekat, teman-teman. Dengan tampilan website yang sebegitu luas dan
teman-teman masih kasih teks dengan paragraf yang mepet-mepet, itu kan jadi nggak enak ya. Jadi dia readability-nya kurang gitu. Nah, box ini yang saya bilang tadi teman-teman. Dia itu ada margin, border, padding, dan juga konten. Apa itu konten? Konten adalah elemen HTML yang teman-teman tadi sudah susun. Konten, misalnya saya punya hero section, section pertama, saya kasih text section, saya kasih tag div dengan kelas container, kemudian saya isi kontainer tadi dengan konten-konten yang saya mau. Misalnya di kontennya ada tabel, ada judul, kita pakai elemen H, kemudian ada penjelas, kita pakai elemen paragraf, kita pakai elemen P. Kemudian konten-konten itu tadilah yang akan berada di satu area yang sama. Nah, satu area yang sama itu bisa kita kasih border, bisa kita kasih padding. Seperti yang saya bilang tadi, margin itu ada di luar dari si box card atau kontennya ya. Dia ngasih jarak di luar dari konten tersebut. Nah, kalau padding, dia ngasih jarak di dalam area tersebut. Semoga teman-teman paham ya. Karena teorinya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bikin sebuah website, jangan ketukar ya padding dan margin. Ntar teman-teman pengennya sebenarnya ngasih jarak gap di dalam gitu ya, supaya kontennya itu nggak terlalu mepet sama pinggirannya. Nah, tapi teman-teman makanya margin, terus bingung, loh kok nggak ada gitu. Teman-teman berkutat di situ ya berjam-jam, ternyata salah, margin dipakai instead of padding gitu kan. The next, nah ini contohnya teman-teman. Kita kasih contoh satu elemen ya, tag P, yang dimana kita kasih 4 deklarasi CSS, kita kasih border ya, sama 3 value, ada ukuran border, ketebalan, ada tipenya, kemudian ada warnanya. Nah ini yang saya bilang tadi, background color bisa pakai kode hex, asal teman-teman penulisannya benar ya. Teman-teman kasih dia hashtag, kemudian 6 kombinasi angka dan huruf gitu. Kemudian ada marginnya 20 pixel, paddingnya 50 pixel. Margin berarti di luarnya dia ada jarak 20 pixel dan di dalam dia ada jarak 50 pixel antara si konten dengan pinggiran si bordernya, karena kita kasih border di sini ya. Kalau dia nggak ngasih border nanti nggak kelihatan teman-teman, karena padding itu dalam compiler itu dia ngebaca ada sebenarnya ada batasannya, tapi kalau di nggak kita deklarasikan di halaman website itu nggak kelihatan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lebih jelasnya pakailah border gitu. Kemudian kita lihat outputnya ya. Nih outputnya, kontennya di dalam ya, kontennya di dalam dengan warna backgroundnya itu dia cyan tadi ya. Warna bordernya itu cyan dengan ketebalan sekian pixel tadi ya. Kemudian dia ini kita bisa lihat tipenya sebuah solid border ya, yang dimana marginnya kita bisa lihat, marginnya itu dari si border keluar, sedangkan padding kita bisa lihat di dalamnya itu tulisannya nggak mepet ya teman-teman. To set the width and height of an element correctly, we need to know how the box model works. Jadi kita harus paham nih teman-teman, model box yang saya tunjukkan tadi ya, ada margin, kemudian ada border, dan setelah border kita punya padding dan ada konten. Ingat-ingat teman-teman ini ya, karena 4 model box ini penting teman-teman. Kalau teman-teman nyusun sebuah website front end ya yang baik dan enak dipandang, itu pakai model box ini teman-teman, untuk naruh sebuah elemen tuh agar susunannya rapi dan readability-nya tinggi. Udah next, kita punya width and height. Nah, dua properties ini digunakan untuk mengatur dimensi teman-teman ya, yaitu dimensi tinggi dan dimensi lebar dari si elemen itu. Nah, ini ada beberapa value yang bisa diaplikasikan untuk mengatur properti lebar dan tinggi tadi ya. Ada auto. Kalau misalnya kita pakai value auto, browsernya itu akan mengkalkulasikan sendiri si lebar dan tinggi secara otomatis.
which is default value, yang dimana auto ini jarang dipakai karena biasanya kurang sesuai dengan kemauan si developer ya, atau tidak sesuai dengan desain lah. Kemudian kita punya length, defines the height and width in units such as pixel, centimeters, em ini saya kurang tahu juga em ini apa ya, dan other units ya, satuan-satuan lainnya lah yang untuk mengatur si value. Kemudian ada persen. Nah, persen ini juga sering dipakai teman-teman. Persen ini defines the height and width as a percentage of the element it is in. So it'll adjust to the screen size. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai di desktop ya, terus di setnya 50%. Kemudian dia bakal ada nilai si lebar dan tingginya 50% menyesuaikan dengan ukurannya. Kemudian saya buka di HP. Nah, 50% tadi itu akan menyesuaikan dengan lebar HP saya. Misalnya lebar HP saya itu 400 kali 600. Nah, si persennya ini akan menghitung. Jadi dari 400 kali 600 itu misalnya 50%-nya berapa, sehingga itu yang akan mempengaruhi yang saya sebutkan di awal tadi, positioningnya si objek-objek atau elemen di HTML itu ya. Kemudian ada initial dan inherit, ini juga jarang dipakai. Ya kita cukup ketahui teorinya saja kalau nanti terpakai ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri di situ ya. Dan ada contoh kodenya seperti biasa. Di sini kita atur si tingginya itu 100 pixel, lebarnya 50%, background color powder blue. Jadi di sini contoh-contohnya itu teman-teman bisa ada insight baru ya, warna-warna baru, ada powder blue tadi, ada cyan, ada apa tadi? Ada wood yang warnanya mirip-mirip orange, tapi dari namanya sih kayaknya itu warna kayu ya teman-teman. Jadi ya cukup berguna lah. Nah, di tag H2 itu dia di sini mendefinisikannya itu salah teman-teman di source code ya. Kita lihat bahwa div-nya itu tidak apa? Isinya itu kosong teman-teman. Ini harusnya div-nya itu ada di atasnya H2 ya teman-teman. Jadi si div-nya itu harusnya memiliki isi H2 dan P. Paham ya teman-teman? Jadi ini ada kesalahan penulisan sepertinya. Kita kuatkan lagi imajinasi kita bahwa si div ini memiliki isi elemen H2 dan P. Yang dimana elemen H2 dan P ini akan terpengaruh oleh si kode CSS div yang menggunakan text selector tadi ya teman-teman. Nah kita coba next, ada outputnya. Nah ini teman-teman outputnya. Dia keluarkan outputnya ya, tapi penulisan kodenya salah, harusnya ya divnya harusnya menjadi pembungkus ya. Div element ini memiliki height of 100 pixel dan width 50%. Lebarnya 50% dari ukuran layar yang saya buka sekarang. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada color. Wah ini lebih banyak lagi teman-teman color. Ada tomato, ada orange, dodger blue. Jadi memang sintaks yang ditawarkan oleh CSS itu sendiri sebenarnya sudah kaya teman. Tapi sekaya-kayanya orang kan selalu ada yang lebih kaya ya. Sekaya-kayanya orang lebih kaya Hotman Paris ya. Jadi tetap aja walaupun disediakan banyak variasi dari value-value ini, teman-teman biasanya butuh kode yang lebih spesifik. Atau dalam banyak kasus teman-teman justru nggak tahu bahwa CSS ini sudah menyediakan warna-warna yang dibutuhkan gitu. Jadi specifying the name of color in CSS, ini ada contohnya, ada banyak ya teman-teman. Bisa screenshot atau nanti kan bisa di-share ya oleh admin misalnya ke teman-teman, nanti kami share PowerPoint-nya sekiranya teman-teman mau belajar lagi habis tadi jam ini. Dan ini adalah outputnya ya. Tadi ada tomato, di warnanya ya seperti tomat ya. Kemudian ada orange, dodger blue, medium sea green, gray. Nah, gray ini berarti dia kasih warnanya di border teman-teman. Slate blue di border juga. Violet ini saya bisa bilang dia di background, dan light gray di background juga. Dan next ada background. Background itu properti yang bisa digunakan untuk memberikan sebuah elemen HTML itu background effect.
Ya, tadi contoh-contohnya ini sudah bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini juga ada, di violet itu dia kasih background ya. Jadi orange di tomato dan juga light gray. Ini kemungkinan outputnya sama juga ya. Dia ngasih warna di belakang elemen yang dipilih gitu. Kemudian background image. Nah, properti background image itu digunakan untuk menyediakan sebuah gambar ya sebagai background dari sebuah elemen. Ini ada contohnya, kita nggak ada ngasih tag apa body, tapi kita ambil tag body. Ya ini juga bisa ya teman-teman. Tag body itu biasanya di CSS dipakai untuk keseluruhan halaman. Misalnya badinya kita pengen temanya itu dark mode ya. Nah, versi dark mode itu ntar kita kasih aja background image-nya, kita kasih misalnya websitenya website Lamborghini. Kita kasih background image-nya gambar garasi Lamborghini dalam keadaan gelap gitu. Itu seperti itu teman-teman cara penggunaan dari properti background image ya. Nah, value-nya kita pakai URL. Kita pakai URL dengan ini terpotong ya. Tapi intinya adalah URL kita kasih link di mana teman-teman naruh file. Nah, dalam kasus ini saya pakai eh, gambar dari situs online. Itu juga bisa teman-teman. Teman-teman copy aja terus taruh di dalam tanda kutip ya teman-teman. Di linknya itu taruhnya di dalam tanda kutip, kemudian ditutup kurung, jangan lupa kasih tanda semikolon. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau teman-teman kasih background image-nya tanpa properti yang lain, dia akan munculnya eh, gini teman-teman, berulang gitu. Jadi digunakan dia si boxnya itu gedenya seberapa, kemudian berulang terus itu gambarnya. Nah caranya adalah teman-teman kasih properti background repeat dengan value no repeat. Ya jangan lupa semikolon. Nah dengan begitu image-nya itu tidak akan muncul secara berulang. Jadi dia satu di tengah gitu teman-teman ya. Kemudian ada display. Sebentar teman-teman. Nah, di display ini, properti display itu digunakan untuk menampilkan ya teman-teman, seperti namanya display. Dia gimana caranya si elemen itu ditampilkan di websitenya. Nah, eh, mayoritas elements itu memiliki default displaynya itu either block or inline. Jadi kalau block itu dia di displaynya sebagai sebuah block gitu ya. Kalau inline itu berarti dia satu satu row gitu ya. Nah, kita memiliki kemampuan untuk mengganti itu teman-teman. Si developer ini memiliki kuasa untuk mengganti value itu yang tadi ya default. Kalau misalnya teman-teman nggak setting si displaynya ini, dia akan default. Defaultnya itu antara block atau inline. Nah contohnya, we can alter the span element which by default is an inline element to be a block. Jadi kalau defaultnya si span itu adalah inline teman-teman. Makanya di sini di contoh itu kita pakai dia tag-nya itu span dan kita kasih displaynya block agar dia tidak default ya. Kemudian kita kasih lihat contoh hasilnya, bukan contoh hasilnya, hasil output dari kode ini teman-teman. Seperti ini. Ini adalah teks di dalam span. Ini seharusnya menjadi teks sebaris. Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman pakai teks span ya, teks span itu digunakan untuk membatasi span jarak, bukan jarak. Span itu membatasi. Jadi misalnya saya bikin sebuah H1. H1 itu saya tuliskan hari ini saya belajar CSS. Kemudian saya pengen ada bold di situ, di CSS-nya itu jadi tebal teman-teman. Jadi bold. Nah, itu CSS-nya saya kasih teks span untuk memisahkan dia dan kemudian di dalamnya saya kasih lagi tag format bold ya atau strong kalau misalnya teman-teman pengen jadiin keyword juga kan seperti yang minggu lalu kita pelajari. Nah, itu adalah fungsi dari span. Dengan fungsi tersebut kita namainnya itu tetap sebaris kan teman-teman. Di website itu tetap sebaris nanti. Nah, dengan seperti itu adalah uh, penggambaran dari display
inline yang dimana default. Di sini kita aplikasikan display banyak block. banget ya. Kenapa tuh? Kenapa Mbak Monica? Ada yang mau disampaikan mungkin? Ya mungkin bocor tadi ya. Oke, kita lanjut. Ini seharusnya menjadi teks baris karena kita pakai displaynya blok, dia menjadi sebuah blok atau ukurannya itu menjadi ke bawah gitu teman-teman ya. Kemudian ada elements hiding. Nah, ada dua cara untuk menyembunyikan sebuah elemen, yaitu dengan property display, yaitu displaynya kita kasih value-nya itu none atau Beneran nggak? visibility-nya itu tolong ya dikondisikan ya mic-nya ya. Display none dan visibility hidden. Nah, kedua properti ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Contoh kodenya seperti ini, teman-teman. Sama ya, seperti tadi kita kasih kelasnya itu none, kemudian pemanggilan di CSS-nya kita kasih juga titik di depan untuk menggambarkan bahwa dia manggil kelas gitu. Nah, di sini harusnya dia muncul kan ya. Kayak contohnya tag pertama ada P, sebuah paragraf biasa, kemudian tag kedua kita kasih kelas non. Kelas non ini dia tetap ada isinya dari si tag P. Tapi kemudian kita kasih di CSS-nya itu non, teman-teman. Maka hasilnya adalah kita lihat. Nah, outputnya ketiga paragraf tadi yang muncul hanya dua, ya, yang pertama dan yang terakhir. Yang kedua kenapa hilang? Karena kita kasih dia visibility hidden atau display none. Ya. Compare with the following code example. Jadi teman-teman perhatikan bahwa kode tadi kita kasih CSS itu displaynya none ya. Kemudian kita pengen coba kasih dia V hidden. Ya, visibility-nya hidden. Nah, it can be seen that tag P elements with the V hidden property are hidden, but still take up the area. Jadi perbedaan antara kedua properti tadi ya, displaynya non sama visibility hidden. Jadi kalau displaynya non itu dia hilangkan si tag P-nya, benar-benar hilang teman-teman. Jadi dia ngambil area si tag tersebut. Kalau kita pakai visibility hidden, dia hilang, tapi areanya tetap ada teman-teman. Gitu, nggak diambil, jadi tetap ada gap gitu. Kemudian kita next, ada static positioning. Jadi tadi kita sudah bahas properties ya, sekarang kita masuk ke key points positioning. Nah, elemen HTML itu punya static positioning atau pemosisian itu static ya teman-teman, by default. Jadi static position elemen itu selalu berdasarkan normal flow of the page. Nih, kita lihat contohnya dulu teman-teman. Paragraf dengan properti static position. Kita punya di sini kelasnya static. Nah, static dan juga tag. Kita pakai dua di sini teman-teman. Dia ada manggil tag dan juga manggil kelas static. Kita kasih position static dan warna merah serta batas atas dan juga kanan ya. Kita lihat outputnya. Element with static properties are not affected by the top, bottom, left, and right properties. Kita bisa lihat tadi yang dipakein kelas static itu adalah paragraf kedua, teman-teman. Nah, paragraf kedua ini terdampak karena static properties itu tadi kan kita lihat ya ada properties top dan right. Walaupun dikasih seperti itu, karena dia properties utamanya yang kan dibaca dari atas ke bawah ya teman-teman. Dia sudah terbaca terlebih dahulu pakai position static. Makanya di sini by default adalah elemen static property itu nggak bisa dipengaruhi oleh top, bottom, left, dan right. Karena apa? Static itu kan static ya teman-teman. Diam. Jadi tidak dinamis. Makanya properti seperti top, bottom, left, dan right itu tidak bisa mempengaruhi properti static. Nah, kemudian ada fixed positioning. Fixed positioning itu biasa dipakai untuk bagian-bagian web yang tidak bisa diubah posisinya. Contoh, navbar, sidebar. Itu kan kalau misalnya teman-teman scroll nggak berpindah ya teman-teman. Posisinya tetap.
navbar di atas, sidebar di kiri. Nah, position fix inilah yang menjadi kunci dari tampilan tersebut teman-teman, yang memungkinkan sebuah elemen HTML itu nggak bergerak ketika teman-teman melakukan scroll gitu ya. Contoh kodenya ada di sini. Kita panggil dia class fixed. Ini class fixed ini bukan bawaan dari HTML ataupun CSS ya teman-teman. Ini kita sebagai contoh aja, contoh untuk mengaplikasikan position fixed. Kita bisa lihat outputnya. Oh, tidak ada ternyata. Mungkin karena dia seperti yang saya bilang tadi, hanya bisa dilihat ketika kita melakukan scroll. Jadi kan kalau ini gambar ya. Ntar kalau waktu cukup, mungkin teman-teman ada pertanyaan, saya bisa kasih demo di Visual Studio Code ya. Tapi untuk minggu ini kita bahasnya lewat kayak gini teman-teman. Karena materinya banyak, kalau buka-buka Visual Studio Code kurang efektif gitu. Nah, relative positioning. Relative positioning itu mengembalikan elemen ya ke posisi normal. The top right both and left properties can be used to specify how the given box will be shifted. Jadi di sini punya contoh kode, ada tag P dengan banyak span di dalamnya ya. Kemudian kita bisa lihat nih di kode CSS-nya ini kan dia definisikan positionnya itu di tengah-tengah ya, nggak di awal. Maka dari itu positionnya ini dibaca setelah background color dan baru dibaca position. Ini text span-nya ya teman-teman. Nah kemudian kita bisa, nah ini output-nya teman-teman. Output-nya itu ada paragraf, kemudian berbagai paragraf span di bawahnya tadi ya, yang sudah di declare di CSS-nya. Jadi dikasih position relatif teman-teman. Nah position relatif kalau kita mengacu pada teori adalah posisinya itu relatif to its normal position. Jadi kode atau properties relatif ini sebenarnya sulit untuk didefinisikan by word kita teman-teman ya. Nah dengan penggambaran seperti ini semoga teman-teman paham ya maksudnya relatif itu seperti apa. Nah kita bisa next layout terakhir, di points terakhir teman-teman. Layout. Nah, kita kasih di sini penyegaran ya teman-teman. Kita kasih penyegaran, kita kasih contohnya dari sekian tadi yang materi-materi sudah kita kasih. Ini adalah contoh aplikasi dari materi hari ini, CSS ya. Tes. Permisi Mas. Ya. Mungkin bisa agak dipercepat Mas, soalnya Oke, sisa berapa menit Mas? sisa 5 menit Mas. Oke, 5 menit. Saya akan pakai semaksimal mungkin. Terima kasih Mas Silvan. Aman, siap. Oke. Kita cepat ya teman-teman. Setelah kita belajar tadi, kita akan belajar layout atau tata letak. Ini kan enak ya dilihatnya kiri ke kanan ya teman-teman. Kita belajar satu persatu. Ada margin. Nah ini bisa kita bahas cepat aja karena tadi sudah kita gambarkan di bagian box ya, bagian box tadi. Ini kita punya margin top, right, bottom, left, dan juga value-nya sama lah ya kurang lebih kayak yang sudah kita bahas tadi. Jadi margin itu tidak hanya didefinisikan dari satu value. Kalau satu value itu marginnya dia akan kanan kiri atas bawah itu sama teman-teman. Nah di sini kita coba lihat contohnya pakai properti margin yang berbeda. Di sini kita punya elemen div. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan marginnya. Sebenarnya di sini kalau kita kasih kodenya lagi ya, secara full gitu ya, kita kasih misalnya ada elemen lain di atas, bawah, kiri, kanannya, ini akan memiliki ukuran yang berbeda, ukurannya yang berbeda. Jadi kita bisa lihat ya, kita imajinasi lagi aja teman-teman. Di sini ada margin top, bottom, right, left dengan pixel yang berbeda. Kita bisa bayangkan bahwa di atasnya nanti ukurannya berapa, kanan kiri itu akan beda nanti teman-teman. Seperti itu simpel ya. Nah ini penulisan marginnya. Kalau teman-teman mau definisikan satu persatu, itu bisa teman-teman. Kayak tadi ya, ini kan nggak efisien. Balik lagi kita menjunjung tinggi efisiensi dan efektivitas. Nah, teman-teman bisa nulis marginnya dengan nilai runut ya dari itu dia dibacanya dari atas ya teman-teman.
atas, ke kanan, ke bawah, dan juga ke kiri. Teman-teman bisa tulis seperti itu atau kalau mau sama semua, teman-teman sama semua, kita bisa pakai satu nilai yang sama, kayak contoh-contoh sebelumnya. Padding juga sama, di padding ada, 4 juga, atas, kanan, bawah, kiri. Kemudian contohnya juga sama. Nah, ini kan contohnya kita bisa lihat ya teman-teman. Dia elemen top padding-nya 50, kemudian bawahnya itu paling 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 kiri ya, kiri itu paling besar. Nah, kita bisa lihat nih gambarannya, jarak dari antara, sisi-sisinya kan berbeda, seperti itu gunanya, padding teman-teman. Kemudian sama, ini kayak tadi juga untuk declare-nya. Nah, penulisan yang selanjutnya adalah 2 value teman-teman. Kalau teman-teman nulis 2 value, dia akan bacanya top, bottom, dan left, right. Ini sama ya kayak si margin juga. Pokoknya kalau teman-teman nulis margin atau padding dengan 2 value, dia akan dibaca value pertama atas bawah dan value kedua dibacanya jarak kanan kiri. Ini contohnya seperti itu teman-teman. Ini juga ini 3. Kalau tadi satu kan semuanya teman-teman. 2 atas bawah kanan kiri, 3 akan dibaca yang tengah itu kanan kiri teman-teman. Jadi, sisa 2-nya ini pahaminya gitu ya teman-teman, jangan jangan, stuck dengan teori, kita pahaminya kalau 3 itu ingat aja bahwa yang di tengah itu untuk mengatur kanan kiri, berarti sisanya atas bawah sesuai urutannya gitu, atas, kanan, bawah, kiri gitu teman. Kemudian ini inherit, margin collapse, ini terkait dengan bug ya teman-teman. Bug-nya yang mungkin muncul ketika teman-teman, melakukan kesalahan, deklarasi value ya teman-teman. Bisa kita lihat contohnya di sini. Mungkin tidak terlalu essential jadi saya skip aja, skip. Ya, kemudian ada post test dan feedback. Nah, teman-teman ini, kira-kira sudah paham atau belum nih? Boleh tulis di kolom chat. Tadi saya ada dengar bocor sedikit, materinya banyak banget ya. Ya, jadi gimana teman-teman? Saya sudah kasih disclaimer ya di awal tadi, ini sebenarnya idealnya kan dipelajari seminggu ya. Tapi di sini di study jam kita padatkan sepadat mungkin itu, dalam waktu 50 menit. Ya kalau lewat-lewat dikit mohon maaf ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman paham dengan dasar-dasar ini. Saya kembalikan ke Mas Hilman sebagai MC sementara hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan silakan teman-teman melanjutkan untuk mengerjakan post test. Oke, makasih Mas Randy. Oke, jadi untuk link post test-nya udah saya kirimkan di kolom chat ya teman-teman, dan juga seperti pada pretest sebelumnya, waktunya 10 menit dari sekarang ya teman-teman. Bisa langsung dikerjakan dan ini dikerjakan beneran ya teman-teman. Dan tidak ada tambahan waktu. 10 menit berarti 15.23. Bisa langsung dikerjakan. Nah, teman-teman yang udah bisa langsung ngisi feedback-nya. Link feedback-nya bentar, tak cari. Oke, ini. Link post test-nya, Kak. Link post test-nya, oh iya. Link post test-nya turun ya. Saya. Nanti anjir. Itu Saya. sudah Mas, ada yang nulisin. Makasih Mas Cesar untuk link post test ya. Oh iya, itu. Ya itu guys. Suun ya, Rek. Suun Mas Alif. Siapa? Cesar Love. Oke, karena ada kesalahan jadi 15 berapa ya? 15.25